teman-teman, Juna Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Illumination Minion and More One. Di film ini, potongan dari film Minion akan disajikan dengan film kartun yang lainnya. Untuk yang sudah penasaran, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan hari di mana minion bernama Bob sedang membersihkan kaca. Dia melihat semua orang sedang berjalan-jalan dengan hewan peliharaannya. Dia tertarik melakukan hal itu. Lalu dia mengajak Kayla, namun dia tak mau. Lalu dia mengajak Tupai juga tak mau. Dan tiba-tiba ada kumbang kecil hinggap di tangannya. Awalnya dia akan menjadikan kumbang itu sebagai hewan peliharaan. Namun kumbang terlalu kecil dan tiba-tiba malah dimakan sama sebuah yupo kecil yang akhirnya yupo itulah yang menjadi hewan peliharaan Bob. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama hingga pada suatu hari saat nonton bersama, yupo itu marah karena film yang ditonton memperlihatkan yupo yang diserang oleh tembakan meriam. Dia pun merusak TV milik Gru dan akhirnya diusir oleh Gru. Mereka berdua tidur di luar rumah. Sambil melihat bintang, yupo kecil mencurahkan isi hatinya bahwa dia rindu keluarganya dan ingin pulang. Lalu Bob mencari keberadaan keluarganya dan mengirim surat pada mereka. Esok harinya yupo kecil diberi sebuah kejutan bahwa keluarganya ada di sana. Lalu sebelum dia pergi, dia mengembalikan kumbang kecil dan mengubahnya menjadi agak besar untuk dipelihara oleh Bob. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Kemudian terlihat Kevin, Stuart, dan Bob sedang berada di salju. Mereka terbang terbawa oleh badai. Namun ternyata itu hanya sebuah mainan yang sedang dimainkan oleh makhluk hijau. Dia ini sedang sakit dan pada saat akan minum, air di gelasnya ternyata telah habis. Beruntung dia punya anjing peliharaan yang sangat baik. Dia mencoba membuatkan teh hangat untuknya. Namun persediaan teh di dapurnya telah habis dan dia akan pergi membeli tehnya terlebih dahulu. Dengan membawa uang koin, dia pergi melewati badai salju yang membuatnya terjatuh. Namun dia tak menyerah. Dia pergi ke sebuah toko. Sayangnya, toko itu malah mengusirnya karena tidak melayani anjing. Dia terus berjuang demi mendapatkan teh untuk majikannya. Dengan berbagai cara, akhirnya dia pun bisa masuk dan mengambil teh, lalu membayarnya sendiri. Kemudian, dia segera pulang, melewati badai salju lagi dan berhasil sampai rumah walau pintu rumahnya terhalang salju. Dia pun menyajikan teh hangatnya untuk majikannya. Dia sangat senang melayani majikannya itu walau harus diakhiri dengan bersin. Berlanjut ke Illumination Minion Scout. 4 minion mengikuti pramuka karena ingin memiliki lencana seperti anak-anak Gru. Namun saat pramuka, sifat mereka yang ceroboh dan agak kurang pintar itu membuat mereka tak mendapatkan lencana satupun. Mendirikan tenda gagal, membedakan tumbuhan yang beracun dan yang aman juga gagal. Memanggil hewan, bisa. Tapi malah hewan buas seperti beruang yang datang. Lalu saat membuat api unggun mereka hampir bisa. Tapi karena tak kunjung menyala, Kevin kesal dan malah akan menyalakan bom. Namun karena api unggun keburu menyala, dia malah melempar bom itu sembarangan. Dan bomnya meledak di bendungan dan kemudian hancur. Mereka semua pun tersapu air bendungan. Lalu mereka pulang dalam keadaan lelah dan kotor. Lalu anak-anak kru memberi mereka masing-masing satu lencana. Tengan, mi insignia por compartir. Minion yang lain melihat mereka bertiga memakai lencana dan membuat semua minion tertarik untuk mengikuti pramuka juga. Cuplikan akhir diperlihatkan saat minion Stuart yang berhasil menaklukkan beruang di sana. Kemudian kita diperlihatkan seekor marmut yang berpindah-pindah melihat kejadian di sebuah rumah, terutama di kejadian pasangan suami istri yang bernama Merlin dan Harold. Harold berencana meracun Merlin agar bisa menguasai hartanya.
estás haciendo? Namun marmut yang mengetahui itu segera membuat tindakan hingga Harold terjatuh. Dan Merlin melihat racun terjatuh dari kantungnya. Dia segera berlari ketakutan. Dan Harold dikerjain habis-habisan oleh si marmut pintar itu hingga dia ditangkap polisi. Ven, amigo, muévete. ¿Dónde están tus pantalones? Berlanjut ke para minion, terlihat Agnes yang sedang bermain sepeda. Dia dan teman-temannya melihat mobil es krim, lalu teman-temannya mengejar mobil itu. Sementara Agnes malah terjatuh. Lalu para minion langsung membela dan menyalahkan sepeda itu. Lalu para minion membuatkan sepeda baru yang sangat keren untuk Agnes. Setelah itu Agnes keluar membawa sepeda barunya. Dia dan yang lainnya mengejar mobil es krim. Namun ternyata mobil es krim itu malah dibegal oleh seorang pencuri yang baru saja mencuri. Karena kesal mobil es krimnya menjauh, Agnes mengaktifkan roket di sepedanya supaya bisa mengejar mobil itu. Namun dia malah tak bisa mengendalikan laju sepedanya, hingga sepeda itu menabrak mobil es krim dan meledak. Penjahat pun tertangkap polisi dan terjadi hujan es krim di sana. Desaparecidas. Beruntung Agnes selamat dari ledakan karena berhasil menekan tombol parasut sebelum ledakan terjadi. Dia pun diberi penghargaan karena telah membantu menangkap penjahat. Dan akhirnya dia lebih suka memakai sepedanya yang dulu. Namun sama saja, sepeda itu juga dapat berubah menjadi baju roket. Kemudian kita pindah ke serial buaya tua yang sedang berhayal. Lalu gorila di sana berkata tidak ada kata terlambat untuk percintaan. Dia juga menyarankan buaya nenek untuk mendaftar kencan online. Lalu dia membuatkan profilnya dan tak lama kemudian banyak notifikasi yang mengajaknya kencan. Dia segera berganti baju, lalu kencan dengan ular di bioskop, kemudian dengan domba yang makan banyak tapi malah menyuruhnya untuk bayar, lalu dengan kerbau Pinky, dan dari banyak pejantan tadi gak ada satupun yang cocok dengannya. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, dia terlihat sedih saat melihat pasangan lain yang lebih mesra, dan dia tak sengaja menabrak sebuah tiang yang membuat mata palsunya terjatuh. Di sana ada seekor buaya jantan yang mengambilkan bola mata untuknya. Lalu dia berkata malam itu adalah malam yang cocok untuk mandi bulan. Dan hal itu adalah salah satu hobi buaya nenek yang kemudian mereka pun akhirnya melakukannya berdua. Berjemur di bawah sinar rembulan yang sangat indah. Berlanjut ke Illumination Minion. Diperlihatkan ada seorang pengantar surat datang namun dia ketakutan oleh Kyle, anjing peliharaannya Gru. Namun saat Kyle akan mengejar, dia malah tersangkut di pintu. Kemudian dia pergi keluar rumah mengambil sebuah bola ungu yang mengeluarkan bunyi. Lalu dia pergi ke rumah anjing putih cantik yang ia sukai. Berniat akan memberikan bola itu, tapi tiba-tiba datang anjing coklat yang menabraknya dan membuat bola ungu tertelan olehnya. Anjing coklat itu menemui anjing putih dan memberi sesuatu padanya. Kyle terlihat sedih lalu dia pergi begitu saja. Kemudian dia melihat kalung pink yang terlihat cocok untuk anjing putih. Lalu saat pengantar surat masuk ke toko tersebut, dia pun ikut masuk ke sana. Dan dia dikira anjing peliharaannya. Lalu dia diberi kalung pink itu. Setelah mendapatkan kalung itu, dia pun segera pergi menemui anjing putih lagi. Saat baru saja sampai, anjing coklat itu menjahilinya hingga dia terbang dan kalungnya direbut sama dia. Namun akhirnya dia terjatuh dan mengeluarkan bola ungu yang berbunyi itu. Anjing putih ternyata lebih menyukai bola ungu daripada kalung. Dan kemudian anjing putih yang baru diketahui namanya Bella itu dipanggil pemiliknya. Dan dia memberi sinyal dengan mengedipkan sebelah matanya untuk Kyle. Dia pun kegirangan dengan sinyal itu. Selanjutnya kita diperlihatkan suku sosis. Di sana ada gadis kecil bernama Timmy. Dia tak berani loncat ke kolam renang. Jadi sosis-sosis yang lain mengejeknya dan menyebutnya dia anak kecil. Lalu dia sangat sedih dan duduk sendirian.
Kemudian ada wali kota datang dan bertanya tentang keadaan dia. Lalu dia berterus terang dan bercerita. Akhirnya Pak Wali Kota pun bernyanyi untuk menghibur Timmy. Lirik lagu itu berisi bahwa Timmy adalah gadis kecil yang cantik. Akhirnya Timmy pun terlihat bahagia kembali. Kembali ke Illumination Minion, berawal dari mobil pengantar paket yang tergelincir di jalanan salju dan membuat salah satu paketnya yang menuju Miami terjatuh. Saat paket itu terbuka, di dalamnya ternyata ada 3 Minion yang siap mantai. Namun mereka terkejut karena berada di salju. Kemudian mereka melihat sebuah rumah dan langsung mengunjungi rumah tersebut karena sudah kedinginan. Rumah itu ternyata rumah Santa Claus dan banyak peri-peri kecil yang sedang menyiapkan kado untuk hari Natal. Lalu 3 Minion menyamar menjadi peri. Dan dengan sifat kecerobohannya, mereka bertiga mengacaukan pekerjaan yang diberikan oleh ketua peri. Lalu mereka malah disuruh membersihkan kotoran di kandang rusa. Namun di sini salah satu Minion membuka pintunya yang membuat rusa itu keluar. Berniat akan menangkap rusa itu dengan kabel lampu, yang terjadi malah konsleting dan mereka semua kesetrum tuh. Lalu rusa akhirnya terjatuh di hadapan kereta yang akan dipakai Santa. Namun lagi-lagi Minion membuat rusa terkejut dan kembali terbang menabrak jendela menuju luar angkasa. Dan setelah itu, film Illumination Minion and More One ini pun selesai.